Assalamualaikum, halo teman-teman Senang Sinau. Jumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi hal-hal yang positif tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung 1-3, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala usaha, kegiatan, dan aktivitasnya, dan selalu diberikan rezeki serta umur yang panjang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tenang saja, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kali ini kami akan membagikan sebuah hal yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Perhatikan dengan seksama. Pandemi COVID-19 memberi pukulan berat bagi sejumlah pelaku usaha. Toko harus tutup, usaha jadi sepi order hingga berdampak pada pemotongan karyawan. Bahkan tak sedikit bisnis yang harus gulung tikar karena tak kuat dengan dampak pandemi pada suatu usaha mereka. Menghadapi situasi ini, tentu para pelaku usaha perlu jeli melihat peluang agar bisa bertahan dan meraup untung. Seperti pengusaha muda, Sartika berasal yang jeli membaca peluang di tengah kondisi yang menantang bagi para pelaku usaha. Dalam sesi ini, Sartika berasa mengaku bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang mendorong orang untuk lebih memfokuskan diri membeli kebutuhan dasar, sempat membuatnya khawatir. Karena pada Februari 2020, di awal kepanikan pandemi COVID-19, ia baru saja merilis produk sepatu terbaru Amazara yang sempat gulung tikar. Aku sempat berpikir, baru aja mulai, tapi udah ada pandemi. Siapa sih yang mau beli handphone kalau orang-orang pada di rumah semua, keluhnya saat itu. Namun di sisi lain, kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Sartika. Karena selama pandemi, semua orang lebih banyak melakukan aktivitas online di media sosial dan platform digital lain. Ini juga menjadi waktu yang paling tepat untuk menarik perhatian orang agar lebih mengenal brandnya, Amazara. Bulan Maret lalu, Sartika berasa membuat terobosan dengan memberikan donasi 500 GB paket internet kepada tenaga medis, langkah nyata yang membuat brand Amazara semakin dikenal. Sartika berasa juga memanfaatkan momentum pandemi di mana semua orang lebih banyak di rumah saja dan memperhatikan media sosial lebih sering untuk membuat kegiatan-kegiatan secara daring. Misal, melakukan sampel sale atau melakukan sharing session di Instagram live secara langsung. Dampaknya diakui Sartika berasa bulan Mei ini omset penjualan handphone kembali naik, bahkan lebih baik, walau sebelumnya sempat turun. Momentum itu kan naik turun, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Namun, sebagai pengusaha yang saya tahu, kita harus punya resilience muscle. Jadi apapun keadaannya, kita harus bisa bounce back lagi, katanya. Di awal pandemi, sempat menerima pemesanan tinggi sekali. Omsetnya bisa 2-3 kali dari masa normal, jelas Sartika berasa. Kalau dulu teman-teman UKM hanya melihat ranah digital sebagai opsi kedua, tetapi dengan adanya migrasi konsumen dari fisik ke digital, maka sekarang kesempatan cepat-cepatan kita tinggal present membuat brand di ranah digital. Mumpung masih awal migrasi, sebaiknya segera lakukan, jelasnya. Kembali disampaikan oleh Yuswo Hadi bahwa memang di tengah pandemi ada sejumlah bisnis yang naik, namun tak sedikit pula yang harus tumbang. Kendati demikian, tak lantas bagi UMKM harus berdiam diri. Pasalnya, walaupun omset mengalami penurunan, namun para UMKM tetap bisa building awareness terhadap brand. Justru sekarang kesempatan untuk teman-teman UMKM brand present di digital. Karena kalau tidak kena pandemi, building brand di digital itu susah sekali. Dengan adanya pandemi, semua orang pegang handphone, maka ada kesempatan untuk building brand di ranah yang baru. Papar Yushode.
Sejak tahun 2019, wanita wirausaha Femina telah bekerja sama dengan Simin Business. Facebook menggelar masterclass untuk UMKM wanita di kota-kota di Indonesia, Medan, Aceh, dan Palembang. Masterclass series ini membahas topik-topik menarik dimulai dari pemasaran online, optimalisasi halaman bisnis Facebook, konten kreatif, hingga Instagram untuk bisnis yang disampaikan oleh pelatih-pelatih dari Facebook di Indonesia. Tahun ini, mengikuti kondisi masyarakat, workshop offline tersebut berpindah platform, dilaksanakan di ruang digital lewat Facebook Lab di Facebook Fact Wanita Wirausaha Femina. Di tahun 2020 ini, online training yang diadakan oleh Facebook Indonesia telah menjangkau 17 ribuan peserta. Diharapkan melalui berbagai talkshow virtual yang diadakan dengan menghadirkan sejumlah pembicara inspiratif ini dapat memberikan pengetahuan, jaringan, keterampilan, serta teknologi yang dibutuhkan para wanita wirausaha untuk menemui, memulai, dan mengembangkan bisnis mereka. Seperti pengguna halaman bisnis Facebook yang memiliki banyak fitur yang memudahkan pembisnis untuk membuat jadwal posting sesuai kebiasaan konsumen, melebarkan pasar lewat Facebook Ads, serta fitur lainnya. Dan Anda pun bisa mendapatkan keistimewaan untuk bergabung di Facebook Group OneWir Mahir Digital, di mana menjadi wadah bagi wanita wirausaha untuk berjaring dan mendapatkan ilmu-ilmu digital marketing baru guna mengembangkan bisnis lebih besar lagi. Ayo segera gabung di FB Group OneWir Mahir Digital. Itulah kisah yang dimana kisah ini berjudul Wanita Sukses di Bidang Wirausaha yang ditulis oleh Swarmi Brutu. Semoga kisah ini dapat mengubah hidup kalian ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.